Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan selamat siang juga di sini. Tapi agak mendung dikit cuacanya, gak apa-apa. Hujan, Wan. Hujan? Iya. Aduh, gak apa-apa lah. Kita di sini akan membuat apa, Bang? Video. Iya, video podcast lah. Podcast. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ridwan. Sekolah saya di SMAN 1 Sukonagara, kelas 11 IPS 5, dan ini teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Faiz Nur Sehal dari Semandra, kelas 11 IPS 11 IPS 5 sama. Ya, sama. Saya juga bisa disebut Ija ya. Oke, saya mah Ridwan aja, nggak apa-apa. Di sini kita akan apa, Bang? Menjelaskan apa, ngobrol santai di sini. Tapi nggak santai banget. Ngobrol santai tapi nggak santai banget. Kita juga akan ngebahas perang di Ponorogo. Iya, sejarah perang di Ponorogo ya. Ya. Nah, Jadi kira-kira perang di Ponorogo itu seperti apa, Wan? jadi perang di Ponorogo itu perang di Ponorogo yang juga dikenal dikenal dengan sebutan Perang Jawa, yaitu adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, Hindia, Belanda, dari mulai sejak tanggal 21 Juli 1825, lokasinya di Pulau Jawa. Kira-kira di kota mana tuh? Nah, kotanya sendiri yaitu di Jogja. Jadi Wan, latar belakang perang di Ponorogo itu seperti apa sih? Nah, latar belakang perang di Ponorogo itu ya, secara umum perang di Ponorogo di latar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, nah, sebab khusus dari perang di Ponorogo adalah pemasangan tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Ya, Berarti seperti itu. ada ikut campur ya bangsa Belanda. Nah, di sini ada pada urusan kerajaan ikut campur bangsa Belanda. Gitu ya. Oke, jadi Wan, gimana sih kronologinya perang di Ponorogo itu? Nah, di sini akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Kronologi perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap pangeran. Perang di Ponorogo dan Mangkubumi di Tegalrejo saat itu. Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Majo yang merupakan tokoh spiritual pemberitahuan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah. Pada tahun pertama, pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro
dianggap sebagai pergerakan kekuatan di seluruh Jawa. Nah, jadi Bang, apakah sudah cukup atau masih mau dijelaskan lagi? Gimana teman-teman? Kurang jelas kayaknya ya. Aduh, kurang kan ya? Kurang. Nah, sini saya akan coba lebih jelas lagi. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui titik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 terdadu untuk melawan Diponegoro untuk mempersempit pergerakan. Diponegoro Belanda merancang teknik benteng Teisel yang bernama dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829 Kiai Mojo ditangkap menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Ali Basah Sentot Prawirodjo pada tanggal 21 September 1829 Belanda membuat sayembara hadiah sebesar 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati pada tanggal 16 Februari 1830. Nah, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock. Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa bagian Selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau jadi perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Kresidenan Semarang di Ungaran dan dibawa Belanda ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834 Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dampak perang Diponegoro, nah di sini akan saya jelaskan, Bang. Iya. Berdampak Pangeran Diponegoro itu korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa. Gimana 200.000? Sangat banyak. 200 berapa? 200.000 jiwa, Bang. Gila sih, banyak sumpah itu. Banyak sekali. Sangat mengerikan ya, aduh. Ngeri. Nah, korban 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda. Tentara 8.000 berarti Wah, lumayan. merugikan sekali itu sumpah. Sangat merugikan ternyata. Iya. Nah, penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro, raja dan bupati tunduk kepada Belanda.
Nah, Jadi Belanda sangat berkuasa sekali ya pada zaman dahulu ya. sangat berkuasa sih. Jadi teman-teman sorry ya kalau di sini kedengeran motor atau apa. Ya, karena ini dekat sekali dengan jalan ya, jalannya di bawah sana. Dekat Sangat dengan dekat. jalan. Jadi maaf ya. Mohon maaf sekali. Dan kalau ngomongnya kurang lancar, emang asli Sunda. Asli terutama ya. kita mah Sunda. Jadi agak gimana ya? Blok-blokan lah gitu. masih pemula, Ya. masih belajar, kita anak Pelajar. sekolah. Masih pelajar juga sih. Wajar. Ini benar pertama kali ini bikin Pertama video. kali bikin video, ya ini juga memaksa banget, ada tugas dari sekolah. Iya. Kalau Gimana? tidak dikerjakan ya nanti tidak dapat nilai. Iya. Mau Gitu. gimana lagi? Tapi kita juga menambah ilmu ya tentang sejarah, Menambah sih. tentang sejarah Ponorogo. Iya sih. Tapi materi tersebut apakah sudah jelas? Sudah. Kalau saya sudah jelas. Jadi Tapi sangat perlu ada sangat merugikan sih. merugikan sekali. Itu perang Sampai 200.000 jiwa gitu korbannya. Nggak tahu gimana sih. Belanda sampai menyerang. Jadi kita alhamdulillah ya di zaman modern ini ya baik-baik saja gitu. Alhamdulillah kita mah keluaran zaman gimana ya? Zaman sekarang gitu jadi gak sempat zaman penjajahan kayak kakek-kakek kita Ya, di tapi sana, saya kasihan. bersyukur banget. kayak ya Palestina. Waduh, Palestina sekarang ya. Saya memprihatinkan sumpah. Sedih lihatnya. Saya berikan Doa doa ya. untuk Palestina. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, Ya, serta dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya. amin amin. Jadi ya segitu aja ya. Ya Bang. Mohon maaf, tapi Ya, kalau- agak garing dikit. Kita mah masih belajar. Gimana? Ya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.